Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana ini Bapak Ibu honorer dianggap bagaikan pahlawan. Di sini sampaikan bahwa dianggap pahlawan. Komisi 2 DPR RI mendorong agar Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 bisa jadi payung hukum tenaga honorer. Nah, ini benar bahwa memang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 salah satunya itu mengatur tentang aparatur sipil negara yang juga tertuang dalam salah satu pasal terkait dengan pengangkatan honorer yang diawali dengan penataan yang meliputi verifikasi dan validasi dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Nasib tenaga honorer hingga kini masih belum mendapatkan kepastian walaupun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 sudah disahkan pada 3 Oktober lalu lewat rapat paripurna DPR RI dan diteken secara resmi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober 2023. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 ini diharapkan bisa menjadi payung hukum teduh bagi tenaga honorer. Ada apa dengan ini? Ya karena memang dalam Undang-Undang Nomor 20 tertuang sebagaimana harapan para honorer. Nasib tenaga honorer masih luntang-lantung dikarenakan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 ini belum rampung. Penataan tenaga honorer menjadi P3K ini diharapkan tuntas pada Desember 2024. Pada Desember 2024, tenaga honorer akan dihapuskan dengan artian diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini menuai polemik. Pasalnya, belum ada aturan turunan yang dapat menjelaskan maksud dari penataan tenaga honorer tersebut. Menanggapi polemik ini, anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera mendorong agar pemerintah melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 agar dijadikan payung hukum bagi tenaga honorer untuk jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini adalah harapan para honorer, maka suatu hal yang wajar kalau DPR RI mendorong kiranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 benar-benar menjadi payung hukum perlindungan nasib honorer. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena memang dalam undang-undang itu telah tertuang apa harapan honorer di tahun 2024. Selain itu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 juga dapat memastikan nasib para tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Ini suatu hal yang wajar kalau para honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun itu diapresiasi, dihargai,
kontribusinya, jasanya pada instansi pemerintah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Bayangkan para honorer kategori 2 yang mana dari sisi usia banyak yang hampir usia pensiun. Jadi suatu hal yang wajar kalau mereka diapresiasi, diangkat menjadi aparatur sipil negara yang status P3K. Ia juga menceritakan mengapa honorer ngotot ingin Undang-Undang ASN cepat selesai. Ternyata agar harkat, martabat, dan hak honorer bisa selesai di Desember 2024. Apalagi yang datanya bagus itu adalah para pejuang mereka sudah ada yang puluhan tahun. Diharapkan mereka dengan Undang-Undang ASN yang baru, kenapa kami agak ngotot harus cepat selesai? Karena ini jadi penghukum agar harkat martabat hak honorer bisa selesai di tahun 2024 Desember ini. Jelas Mardani dikutip dari laman resmi DPR pada hari Senin 11 Desember 2023. Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI juga menceritakan bahwa di Bali ada 7.000 honorer kategori 2, namun slot untuk 2024 hanya 2.000. Di Bali ada hampir 7.000 hak honorer kategori 2, tapi slot untuk 2024 hanya 2.000. Sementara yang non-ASN, non kategori 2, lebih banyak lagi jumlahnya. Sehingga target Desember 2024, kalau formasinya normal, seperti sekarang-sekarang ini, bisa tidak tercapai, ungkap Mardani. Ada apa ini? Karena di satu wilayah ini saja pun, ya, hanya honorer kategori 2-nya sudah 7.000, belum lagi non-ASN yang lainnya. Dengan demikian, Mardani meminta Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dan BPKP agar bisa mengaudit dan memvalidasi data honorer dan akan ditindaklanjuti dalam RDP Komisi 2 DPR RI. Ia juga menilai bahwa tenaga honorer adalah pahlawan. Maka dari itu, jangan sampai tenaga honorer persiluman mengganggu hak dari tenaga honorer yang sudah mengabdi lama. Ia juga menilai bahwa tenaga honorer yang memang benar-benar dianggap sebagai pahlawan ini, dan hal tersebut suatu hal yang wajar kalau mereka dihargai. Jangan sampai honorer siluman mengganggu hak dari honorer pahlawan. Honorer pahlawan itu yang dari dulu sudah bekerja. Honorer siluman yang tiba-tiba masuk karena dekat sama elit, itu harus dibuang, ujar Mardani Alisera. Itulah informasinya, informasi terbaru terkait dengan harapan para honorer di tahun 2024. Semoga saja apa yang sifatnya positif untuk menuntaskan honorer di tahun 2024 berjalan sebagaimana yang diharapkan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.